Halo, hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila Sakti. Apa dasarnya Pancasila Sakti? Dasarnya Pancasila Sakti itu ada pada sila kedua daripada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa perjuangan dari Pak Harto dan TNI, Pancasila tidak mungkin terselamatkan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 terselamatkan dari serangan komunis waktu itu, perjuangan dari Pak Harto dan para TNI. Tapi di balik kejadian itu kita tidak pernah tahu bahwa pengkhianatan G30 SPKI adalah merupakan suatu ujian di mana bangsa yang baru merdeka, baru terbebas dari penjajah, harus melawan bangsanya sendiri ketika terjadi pengkhianatan G30 SPKI yang menewaskan para jenderal TNI. Disitulah kebangkitan para tentara TNI dan Soeharto membela negara dengan menyelamatkan Pancasila dari serangan komunis. Tapi di balik kejadian itu semua, kita semua tahu bahwa disitulah Letjen Soeharto mulai kita kenal sebagai jenderal yang menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu jasa terbesar Pak Harto yang tidak boleh kita lupakan. Pak Harto tidak hanya berjuang untuk menyelamatkan Pancasila dari komunis, tapi juga berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga ketika Pak Harto lengser, ketika Pak Harto dihujat, dicaci, dimaki, dia tidak melawan. Dia tidak melawan dan dia legowo. Maka ketika salah satu anaknya yang terlibat dalam pembunuhan Hakim Agung harus menerima hukuman di penjara, Pak Harto pun legowo untuk menerimanya. Kenapa? Karena disitulah kesatrianya seorang pemimpin. Sebagai seorang kepala keluarga dan kepala negara, dia harus melindungi keluarganya, bertanggung jawab sama keluarganya, itulah harus. Nah, di balik kejadian itu, kita semua sadar bahwa setiap manusia mempunyai keterbatasan. Demikian pula dengan Pak Harto. Sehebat-hebatnya Pak Harto menumpas pengkhianatan G30 SPKI, dia tidak akan pernah bisa menumpas pengkhianatan yang dilakukan oleh anak mantunya. Saya tidak tahu apakah ketika terjadi reformasi Prabowo mengkhianati Pak Harto atau tidak. Yang tahu hanya Prabowo. Dia yang melaksanakan dan dia yang merasakan pada saat itu. Dan ketika terjadi arus reformasi yang menuntut kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto dan keluarganya, Pak Harto harus dilengserkan. Di mana Prabowo waktu itu berdiri? Apakah pada perjuangan reformasi atau pada membela Pak Harto? Di mana pada waktu itu Prabowo berada? Karena apa? Karena menurut petunjuk yang saya tahu di balik kasus Dice, pengkhianatan yang terjadi oleh salah satu mantu dari Pak Harto, yaitu Indra Rukmana, suami dari Mbak Tutut, yang saya ketahui adalah beliau melakukan pembunuhan Dice. Kenapa saya bilang Indra Rukmana melakukan pembunuhan Dice? Karena di balik kasus Dice ada hikmah dan manfaat yang harus saya ambil. Ada suratan takdir di balik kejadian tersebut yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia dan Pak Harto pada pengadilan hari akhir, di mana pada saat kejadian itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu kenapa kasus itu sampai dengan saat ini seorang Indra Rukmana belum mengatakan yang sebenarnya.
Bisa jadi karena timingnya belum tepat. Karena apa? Karena di balik kejadian itu ada hikmah dan manfaat yang harus diambil. Kejadian kasus Dice itu terjadi pada saat ketika saya berusia 17 tahun. Tepatnya ketika saya duduk di bangku kelas 1 SMA. Saat itu saya tidak tahu. Why me? Kenapa kasus itu terus mengikuti jalan hidup saya? Di mana setiap ada 29 Januari ada Dice, 29 Januari Bice. Terus dan terus. Sampai karir saya harus diberhentikan dari karir saya, dan ketika saya rumah tangga pun saya harus menemui yang namanya Bice 29 Januari. Sampai pada akhirnya saya banyak menulis beberapa buku dan petunjuk dari apa yang saya dapat tentang di balik kasus Dice ada suratan takdir yang menjadikan saya dan Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa dari presiden reformasi tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto dan keluarganya? Prabowo boleh terpilih menjadi presiden, bisa menduduki presiden, tapi tidak bisa mengalahkan Presiden Soeharto. Ilmunya tidak sampai untuk mengalahkan Presiden Soeharto. Soeharto bukan untuk disaingin, Soeharto bukan untuk dikalahkan, tapi Soeharto adalah untuk diimbangi. Karena di balik kejadian kasus Dice, diri saya ditempa, baik secara jiwa maupun mental, untuk menjadi seorang pemimpin negara yang merupakan dream come true dari para pendahulu, yang membuat mimpi para pendahulu menjadi kenyataan tentang kepemimpinan Notonegoro. Apa itu Notonegoro? Notonegoro adalah Soekarno, no-nya, Soeharto, to-nya, dan Negoro. Negoro itu adalah Ibu Pertiwi alias Ita, Indonesia tanah airku. Ita adalah saya, atau orang Jawa menyebutnya sebagai Negoro. Jadi Notonegoro adalah Soekarno, Soeharto, dan Negoro. Tugas daripada 3 pemimpin Notonegoro ini adalah Soekarno merebut kemerdekaan, Soeharto mengisi kemerdekaan, Negoro Ita tugasnya adalah membenahi, membereskan isi kemerdekaan. Artinya apa? Artinya kita harus bersyukur atas apa yang sudah dicapai oleh para pendahulu kita. Tidak ada yang salah bagi seorang Soeharto ketika dia mengisi kemerdekaan. Tidak ada tuntutan bagi seorang Soeharto mengisi kemerdekaan itu harus dengan yang baik dan yang benar, harus pada tempatnya, harus bersih, tidak ada. Soeharto menyelamatkan bangsa ini dari serangan komunis dan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila terselamatkan, itu bagus. Itu adalah jasanya dia mengisi kemerdekaan, di mana isi kemerdekaannya itu tidak pada tempatnya, belum sepenuhnya masuk ke negara, masuk akal. Karena apa? Karena kemerdekaan yang adil, berdaulat, adil dan makmur itu baru sampai ke depan pintu gerbang. Lihat di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan telah sampailah bangsa Indonesia pada saat yang berbahagia, mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang, pintu kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pintu gerbang kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur belum dibuka, masih tertutup. Oleh karena itu, maka isi kemerdekaan banyak tersimpan pada individu, belum masuk ke negara. Itulah kenapa terjadi banyak korupsi di negara Indonesia. Dan yang lebih baiknya lagi adalah para koruptor Indonesia tidak lari ke negara lain. Mereka tetap di Indonesia.
Mereka bisa bermain dan bernegosiasi sehingga terbebas dari hukuman. Kenapa bisa terjadi? Karena Indonesia masih belum ada yang menerangkan. Indonesia masih gelap bahwa kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, pintu gerbangnya belum terbuka, masih tertutup. Dan pintu gerbang yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu hanya akan bisa dibukakan dengan kesatrianya, pengakuannya seorang Indra Rukmana pada kasus Dice. Kenapa melibatkan Indra Rukmana, mantunya Pak Harto, kasus Dice, sehingga bisa membuka pintu gerbang kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur? Di balik suatu masalah pasti ada hikmah tersimpan. Dan hanya orang bijak yang bisa mengambil hikmah pada suatu kejadian. Dulu saya nggak ngerti, why me? Kenapa kasus Dice selalu mengikuti perkembangan hidup saya? Sampai pada akhirnya di saat yang tepat, sekaranglah saat yang tepat buat diri saya menjadi Presiden Republik Indonesia di usia saya yang ke-55 tahun. Why me? Kenapa saya menjadi presiden di usia saya yang ke-55 tahun? Usia 17 tahun saya mulai diikuti oleh kasus Dice dan 29 Januari. Kasus yang tidak saya tahu sebelumnya. Kenapa selalu mengikuti kehidupan saya? So it's coming so natural. Tidak ada yang merekayasa semuanya. Ketika saya harus dilahirkan pada pasangan yang semuanya balance, semuanya adil, dan semuanya merupakan anugerah keadilan. Dan tidak hanya di situ, tapi juga saya dijodohkan, diberikan jodoh yang seimbang oleh Yang Maha Kuasa sebagai anugerah keadilan. Pada diri saya ada anugerah keadilan yang harus saya sampaikan kepada bangsa Indonesia. Pada diri seorang Soekarno ada kebebasan, alam kebebasan dia miliki sehingga dia bisa membawa Indonesia pada alam kemerdekaan. Contohnya apa? Alam kemerdekaan yang dibawa oleh Soekarno adalah pada diri Soekarno ada kemerdekaan, ada suatu kebebasan. Dia bebas merdeka, mau milih perempuan manapun dia bebas merdeka. Karena pada porsinya dia memiliki kebebasan dan dia memiliki wanita. Noknya adalah Soekarno adalah identik dengan kewanitaan. Soeharto identik dengan harto. Dan alam yang dibawa oleh Soeharto adalah rekayasa. Alam rekayasa. Rekayasa adalah peralihan. Di mana alam yang dia bawa peralihan itulah dia mengalihkan serangan komunis menjadi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang dia selamatkan. Ingat, itu adalah jasa Soeharto, menyelamatkan bangsa Indonesia dari serangan komunis dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, Soeharto tidak dituntut untuk mengisi kemerdekaan yang baik dan benar dan pada tempatnya. Itu semua sudah diatur sama Yang Maha Kuasa karena untuk membersihkan, membenahi isi kemerdekaan ada pada presiden berikutnya yang bertugas sebagai negoro, Ita, Indonesia tanah airku. Alam rekayasa yang dibawa oleh Soeharto itu pada akhirnya menurun kepada semua yang ada alamnya di zaman Soeharto. Soeharto boleh meninggal, Soeharto boleh tiada, tapi alam rekayasa itu belum tergantikan sebelum pemimpinnya digantikan dengan alam keadilan, dengan pemimpin yang membawa alam keadilan. Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia tidak akan pernah bisa mengalahkan Soeharto. Ilmunya tidak sampai untuk mengalahkan Soeharto. Sementara tuntutan rakyat Indonesia adalah menuntaskan kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. TAP MPR terbaru nama Soeharto
dihapuskan. Akankah menuntaskan? No. Tidak akan tuntas. KKN hanya akan tuntas ketika pemimpin yang membawa alam keadilan itu sudah menguasai dan sudah menjadi seorang pemimpin. Negara Indonesia yang kita cintai ini sudah dijaga oleh para leluhur bangsa Indonesia dan akan selalu terjaga. Kita merdeka melawan penjajah bukan dengan gencatan senjata, bukan juga dengan hal yang lebih hebat dari para penjajahnya. Ketika penjajah tengah berlangsung, ketika penjajahan masih berlangsung, sang proklamator memproklamirkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ketika diproklamirkan, nggak peduli penjajah itu masih mau tetap menjajah atau mau hengkang. Yang pasti kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itulah yang ada pada para pendahulu. Demikian pula halnya dengan saya. Saya nggak peduli Prabowo mau jadi presiden atau tidak. Saya tidak peduli. Tapi saya berhak untuk mengatakan, mendeklarasikan bahwa saya Presiden Republik Indonesia sebagai balance, pengimbang Soeharto. Untuk apa? Untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Suratan takdir saya datang dari Yang Maha Kuasa, bukan dari yang berkuasa, dan bukan hasil rekayasa yang berkuasa. Di mana Prabowo berada ketika terjadi tuntutan rakyat dugaan KKN mantan Presiden Soeharto dan melengsarkan Pak Harto? Di mana Prabowo berada? Pada posisi para berada pada para tuntutan rakyat yang menuntut dugaan KKN Pak Harto, atau pada posisi Pak Harto membela Pak Harto? Ingat, Pak Harto tidak bersalah dalam kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto, karena tidak ada tuntutan bagi Pak Harto mengisi kemerdekaan dengan baik dan benar dan pada tempatnya. Pak Harto bukan untuk disaingi, Pak Harto bukan untuk dilawan, tapi untuk diimbangi agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Super Semar boleh berubah, tapi suratan takdir tidak akan pernah berubah. Kita sekarang ada pada posisi dua mantu Presiden Soeharto, Prabowo dan Indra Rukmana. Prabowo mau jadi presiden, tapi kalau Indra Rukmana sudah mengakui dengan gentle tentang kasus Dice, semuanya clear. Indra Rukmana melakukan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan atas pembunuhan. Tapi gentleman-nya Indra Rukmana mau mengakui apa yang dia perbuat, itu akan memberikan cahaya yang terang menderang, membuka pintu keadilan bagi bangsa Indonesia. Karena letaknya suratan takdir saya menjadi Presiden RI adalah di balik kasus Dice. Kasus Dice mau diselesaikan sekarang di usia saya yang ke-55 tahun. Indra Rukmana mau mengakui, selesai. Artinya apa? Artinya alam rekayasa akan berganti dengan alam keadilan. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Tapi mati dalam berbuat kebaikan dengan taubat, jannah menanti. Itu adalah pilihan. Prabowo mau jadi presiden, Indra Rukmana mau mengakui. Silakan berpikir. Where are you standing untuk Pak Harto? Pak Harto sudah berjasa, tapi sebagai manusia biasa, Pak Harto tidak bisa menentang takdir dan kehendaknya,
ketika dia harus merekayasa suatu kejadian, merekayasa dirinya, merekayasa super semar, dan semua yang ada dia rekayasa adalah untuk apa? Untuk mengalihkan, untuk menyelamatkan bangsa ini dari serangan komunis. Dia berada pada porsinya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat 6, yang berhak menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Saya sebagai balance Pak Harto, saya sebagai pengimbang Pak Harto. Mungkin nggak saya menjadi presiden bukan sebagai orang Indonesia asli, sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Ketika Indonesia merdeka, memproklamirkan Indonesia, tidak semua negara serta-merta mengakui bahwa Indonesia merdeka. Tapi dengan adanya proklamasi kemerdekaan, negara-negara mengakui, dan pada akhirnya penjajah harus sadar dan hengkang dari negara Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sama halnya dengan saya. Suratan takdir saya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah untuk mengimbangi Pak Harto sebagai balance Pak Harto yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia dan kehidupan di akhirat kelak untuk Pak Harto dan keluarganya. Kalau mau berpikir secara sehat bahwa ada kehidupan yang lebih baik, ada kehidupan setelah kematian. Saya mengajak untuk balance, saya mengajak untuk bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau Indra Rukmana gak mau mengakui dan mau kasus ini dibawa sampai pengadilan hari akhir, semua akan rugi. Negara mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Proklamirkan. Itu diproklamirkan oleh sang proklamator untuk kemerdekaan. Saya akan mendeklarasikan bahwa I am the president tepat pada hari ulang tahun saya dan menjadi hari pangan seluruh dunia. Pikirkan baik-baik. Kesaktian Pancasila harus ada dasarnya. Pancasila sakti dasarnya ada pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak adil kalau kemanusiaan itu hanya untuk para jenderal. Maka keadilan adalah ada ketika seorang wanita yang mungkin hanya seorang ibu rumah tangga dan mungkin hanya bukan siapa-siapa yang kalian pikir. Tapi di situ Allah menitipkan kekuatannya, di situ Allah menitipkan kuasanya dan takdirnya untuk menjadi seorang presiden. Indra Rukmana gak mau mengakui kasus Dice. Prabowo masih tetap menjadi presiden. Indonesia tidak akan pernah mau bersatu. Tidak akan tercapai yang namanya negara yang adil dan makmur. Karena semua sudah ada dalam skenario yang maha kuasa. Saya mengajak untuk seorang Indra Rukmana dan diri saya bertaubat, pasrah atas takdir dan kehendak yang maha kuasa. Indra Rukmana mengakui atas kasus yang pernah dia lakukan dan bertanggung jawab. Maka saya pasrah, tunduk, patuh atas takdirnya menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai balance Pak Harto, sebagai pengimbang Pak Harto, agar bangsa Indonesia kembali pada jati dirinya, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur, mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara Indonesia. Silakan pikirkan baik-baik. Prabowo disumpah jabatan menjadi presiden, Indra Rukmana tidak mau mengakui kasus Dice dan menuduh saya pencemaran nama baik atau hal apapun, maka alam yang akan berbicara.
alam semesta akan berbicara. Saya bukan hasil rekayasa penguasa untuk menjadi seorang presiden. Apa yang ada sama saya adalah natural. All is coming so natural. Berjalan seperti air yang mengalir. Segala sesuatu yang ada sama saya adalah balance. Itulah takdir dan kuasa yang maha kuasa kepada bangsa dan Indonesia. Ada anugerah keadilan yang harus saya sampaikan kepada bangsa Indonesia. Itulah takdir. Selamat malam. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang diberkahi dan diberikan anugerah keadilan oleh Yang Maha Kuasa. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Salam.